Bujang Taruna Beki. Maafkan aku Deta, aku tidak mampu melakukan apa yang pernah Yus dan Diana lakukan. Memang Yus dan Diana manusia luar biasa, aku tidak mampu menyamai. Tetapi aku akan menghentikan hukuman ayahmu dan hukuman yang lain manusia berkepala binatang. Tetapi harus berproses Bodhita, tidak seketika. Desda 2 Bodhita. Dengan cara bagaimana Taruna Beki? Aku sangat senang bila ayah kembali seperti sedia kala. Semua yang mendapat hukuman menjadi manusia berkepala binatang sangat tersiksa. Bujang Taruna Beki. Tetapi maukah Bodhita menjawab pertanyaanku sebelum aku utarakan kesanggupanku? Desda 2 Bodhita. Sepanjang aku mampu akan aku jawab Taruna Beki. Maafkan aku. Bujang Taruna Beki. Maaf Bodhita, kalau pertanyaanku menyakitkan, siapa yang Bodhita pilih di antara Yus dan aku? Desda 2 Bodhita. Jika aku minta jawabanku tidak menyakitkanmu Taruna Beki, mau kau berjanji? Bujang Taruna Beki. Aku janji Bodhita, katakan. Desda 2 Bodhita. Maafkan aku Taruna Beki, aku memilih Yus karena aku berhutang nyawa padanya. Bujang Taruna Beki. Apakah Bodhita akan mengikuti bila setelah tugas selesai Yus harus kembali ke seberang karena Yus manusia dari seberang? Desda 2 Bodhita. Yus dari manusia dari seberang? Katakan semuanya Bujang Taruna Beki, agar apa yang pernah Yus katakan benar adanya. Aku kira saat dia mengatakan padaku hanya bergurau. Bujang Taruna Beki. Beberapa hari lalu aku menantang tanding untuk menyingkirkan Yus agar tidak mendekatimu. Aku bertiga dengan saudaraku mendatangi tempat tinggal Yus, tetapi di tengah perjalanan kami bertiga bertemu. Mereka bertiga juga bertiga, Yus, Sunarisasi dan Boy. Pertandingan dengan syarat yang aku buat, kalau aku yang menang, Yus harus menjauhi Bodhita. Sebaliknya bila Yus yang menang, aku akan menjauhi Bodhita. Tetapi Yus maunya siapa yang menang yang memutuskan. Tanpa berpikir panjang aku menyanggupi, walau tidak mengetahui apa yang akan diputuskan nanti oleh Yus. Sebenarnya Kakang Taruna Gede sudah mengingatkan, tetapi aku tetap saja pada pendirianku untuk menyingkirkan Yus. Bahkan ingin aku membunuhnya karena cemburu buta. Setelah sekian lama bertarung, rasanya aku bukan lawannya. Aku berusaha membunuhnya, tetapi Yus dengan tenang tanpa emosi menghadapiku. Di luar dugaan tanganku yang kuat, yang belum terkalahkan oleh Raja Rangkokok palsu tempo hari, ternyata tidak mampu mencengkeram Yus. Ketika aku mencengkeram dada Yus dengan sekuat tenaga, malahan tanganku menempel, tidak bisa ditarik. Tenagaku habis, lemas tidak berdaya. Melihat aku lemas, Taruna Alit rupanya tidak dapat mendengar kekalahanku, langsung menyerang Yus. Tetapi Diana menghalangi sambil berteriak, "Kau akan seperti Taruna Beki kalau ikut menyerang." Sehingga adu Taruna Alit terbanting beberapa kali, tetapi karena malu kalah oleh perempuan, dia tetap menyerang Sunarisasi. Akibatnya malah fatal. Taruna Alit tidak berdaya, tubuhnya juga lemas, semutan tanpa mampu berdiri. Sambil menarik napas panjang, Desda 2 Bodhita. Teruskan Taruna Beki, jangan berhenti di tengah jalan. Bujang Taruna Beki. Melihat kami berdua tidak berdaya, Diana memulihkan tenaga Taruna Alit, kemudian Yus memulihkan tenagaku. Karena Yus yang menang, maka Yus yang berhak memutuskan kemenangan terhadap diriku Bodhita. Desda 2 Bodhita. Keputusan apa Taruna Beki? Cepat katakan. Mendengar desakan Bodhita untuk cepat mengatakan, kerongkongan Bujang Taruna Beki rasa tersendat, tidak dapat mengeluarkan suaranya. Sampai beberapa kali Bodhita mengulangi agar mengatakan secepatnya. Bujang Taruna Beki. Yus mengatakan sejujurnya, Bujang Taruna Beki, aku minta untuk tetap
lebih dekat dengan Napodita, sebagaimana yang Pucang Tarunopeke inginkan. Yasdadua Bodhita terlebih membutuhkanmu daripada aku, karena kami semua adalah orang dari seberang. Bila tugas kami selesai, maka kami semua harus kembali ke tempat kami. Itu yang dikatakan Yus. Maafkan aku, Mbak Bodhita. Selama ini aku salah menilai Yus akibat jemari buta. Ternyata hati Yus lembut salju. Yasdadua Bodhita. Apa yang menjadi tugas Yus dan kawan-kawan Pucang Tarunopeke? Pucang Tarunopeke. Mereka harus dapat membawa kembali pulang saudara kembarnya yang dimanfaatkan oleh Raja Rangkoko karena kemiripannya dengan Raja Rangkoko. Kembarannya tidak tahu kalau masing-masing dijadikan sandera agar mau melakukan perang, hanya memberi semangat kepada prajuritnya dengan pedang tiruan. Itu pun tidak pernah menggunakan. Menurut kepala regu Yus yang bernama Jack Danu, setelah aku dikenalkan kepada 5 anggotanya, keberhasilan membawa Raja Rangkoko palsu akan merupakan proses awal berhentinya hukuman bagi manusia berkepala binatang. Yasdadua Bodhita. Jadi mereka berlima, seingatku mereka pernah mengatakan pada paman, saat saya ditolong dahulu, mereka berenam. Pucang Tarunopeke. Aku hanya melihat yang ada di situ 5 orang saja. Mungkin sang satu lagi tidak bersama saat itu. Yasdadua Bodhita. Jadi termasuk hukuman ayah kalau begitu. Apakah Tarunopeke bersedia membantu? Pucang Tarunopeke. Benar, Bodhita. Kami bertiga Pucang bersaudara menyanggupi membantu mereka. Karena aku mengenai Raja Rangkoko palsu. Juga saudaraku Pucang Tarunogede yang pernah dikalahkan oleh Raja Rangkoko palsu juga. Yasdadua Bodhita. Bagaimana menandai kalau mereka bukan Rangkoko yang asli, tetapi dimanfaatkan karena kemiripannya? Pucang Tarunopeke. Aku akan bawa lari Rangkoko palsu yang pergelangan tangan kanannya ada tanda hitam, yang aku ketahui saat dia mengarahkan aku agar segera menyelamatkan diri. Sementara Kakang Tarunogede akan melarikan Rangkoko palsu yang pergelangan tangan kirinya ada tanda hitam yang Kakang ketahui saat mengarahkan dengan tangan kirinya. Sementara di Taruno Alik menyanggupin kuda yang kuat. Yasdadua Bodhita. Pucang Tarunopeke. Sebenarnya Yus masih belum berterus terang kepadaku tentang dari seberang itu. Sesungguhnya mereka semua berenam ditambah 2 yang kembar adalah manusia yang menembus dari lain zaman 11.500 tahun yang akan datang. Dan yang perlu diingat adalah seperti kata ayah juga, para sesepuh Winasis, bahwa bumi Aptalantikana akan tenggelam karena kekejaman raja yang mendai agar raja dijadikan sebagai sesembahan rakyat Atlantikana. Maka banyak pemuda yang sibuk menyiapkan perahu besar. Saat mereka berbicara, bumi Atlantikana akan tenggelam. Gempa dirasakan getarnya menggoyang tempat mereka seperti suara gemuruh dari dalam tanah. Pucang Tarunopeke. Tentang perahu itu aku juga percaya, Bodhita. Aku sudah lama mendengar, tetapi memang sulit untuk membuktikan. Sekarang aku percaya, Bodhita, bahwa mereka dari zaman lain ini ku ketahui saat Raja Rangkoko palsu membantingku tanpa cedera. Belum ada teknik bantingan seperti itu pada saat sekarang ini. Yasdadua Bodhita. Apakah Tarunopeke sudi memenuhi permintaanku untuk segera mengakhiri hukuman ayah serta yang lainnya? Pucang Tarunopeke. Aku sanggup melakukan demi Bodhita. Setelah semua sudah utarakan, apakah Bodhi bisa menerima cintaku? Yasdadua Bodhita. Benar, Tarunopeke, aku menerima cintamu, karena kini aku sudah tidak berhutang nyawa lagi kepada Yus yang telah menyerahkan kemenangan kepadamu. Mendengar cintanya diterima, segera Tarunopeke memegang tangan Bodhita. Selanjutnya mengecup keningnya seraya berkata, apa yang aku bisa bantu agar segera mengakhiri hukuman ayahmu, Bodhita? Yasdadua Bodhita. Sekarang juga Tarunopeke, antar aku pergi ke tempat Yus dan Diana Surnaringsasi, meminta bantuan kepada mereka semua yang ada di sana. Karena menurut Telik Sandi, beberapa hari lagi wilayah Karangbatu, Karangkepodang, dan Lembu Ampal akan direbut oleh pasukan Rangkoko untuk memperluas wilayah.
harus bisa digagalkan masing-masing kepala suku di tiga wilayah ini. Masih ada pertalian darah dengan ayah.